Yang saya hormati Gubernur Provinsi Maluku Utara beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Ketua Harian beserta para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDKS Maluku Utara, para ulama, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat bertemu di Ternate yang indah dalam acara pengukuhan KDKS Provinsi Maluku Utara. Hadirin yang saya hormati, menilik lintasan sejarah, sebuah peradaban gemilang pernah berdiri di wilayah ini. Anugerah kekayaan rempah yang berlimpah menjadikan bangsa-bangsa Eropa berdatangan dan menjadikan Maluku Utara kala itu terkenal tersohor sebagai jalur rempah Nusantara. Di sisi lain, bumi Maluku Kiraha juga mempunyai andil besar dalam penyebaran dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-12 hingga abad ke-19 di tanah air. Pada masa Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacaan inilah peradaban Islam berkembang pesat sekaligus menjadi puncak kejayaan Maluku Utara dan kejayaan jalur rempah Nusantara. Keberhasilan masa silam ini tentu tidak hanya menjadi kisah yang layak kita banggakan dan ceritakan kepada anak cucu. Ini harus menjadi pemantik semangat seluruh rakyat Maluku Utara untuk membangkitkan kembali kejayaan bumi Maluku Utara. Maluku Utara mesti bangkit dan muncul kembali sebagai pusat produksi rempah dan tumbuh maju dengan mengoptimalkan potensi kekayaan hayati, keindahan pemandangan alam, dan kekayaan budayanya. Hadirin yang saya hormati, nafas keislaman yang telah mengalir kuat dalam perjalanan sejarah bumi Maluku Utara tentu turut mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Untuk itu sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah menjadi sebuah pilihan aktivitas perekonomian yang dapat diterima dengan terbuka oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Ini sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan universal, dapat dijalankan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya pada umat Islam saja. Hari ini saya sangat bangga dan bersyukur dengan telah terbentuknya KDKS di Provinsi Maluku Utara. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah turut berperan dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Maluku Utara. KDKS akan memperkuat implementasi ekonomi syariah di Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan tata kelola dan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saya berharap KDKS di Maluku Utara
dapat menjadi motor penggerak dalam mengkaji, menggali, dan mewujudkan berbagai potensi pada masing-masing fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini, utamanya dengan mengoptimalkan komoditas unggulan Maluku Utara seperti cengkeh, pala, dan juga kopra. Misalnya untuk pala tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, pala dapat diolah menjadi minyak siri, manisan, dan bumbu masak yang dapat diterima konsumen lokal, nasional, hingga global. Saya kira dalam kerangka pengembangan industri produk halal perlu dikaji dan diinisiasi pengembangan halal export center untuk mendukung peningkatan ekspor dan hilirisasi komoditas unggulan ini. Hilirisasi pangan atau perkebunan itu akan membawa penguatan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan hilirisasi tambang, biasanya hanya dinikmati oleh para pemilik modal, pengusaha yang kuat. Tapi hilirisasi pangan, hasil kebun itu akan membawa penguatan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Termasuk bagaimana penguatan rantai pasok halal terkait sertifikasi produk halal, olahan rempah maupun terhadap produk UMKM daerah. Apresiasi kepada Bank Indonesia, perwakilan Maluku Utara yang telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM serta pelatihan pendamping produk halal tersertifikasi. Keindahan alam yang dimiliki oleh Maluku Utara juga menjadi potensi bagi pengembangan sektor industri pariwisata ramah muslim. Saya harap dapat dikembangkan dalam pendekatan ekosistem yang terpadu, mencakup penyediaan layanan ramah muslim, pengembangan industri, dan penyediaan SDM yang profesional. Dalam pengembangan industri jasa keuangan syariah, saya sangat berharap proyek KPBU Syariah yang dijalankan untuk RSUD Kota Ternate dapat terlaksana dengan baik, sekaligus menjadi pioner KPBU Syariah di daerah. Perlu digali pula potensi-potensi penguatan industri jasa keuangan syariah lainnya, seperti perluasan akses terhadap layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah aset dan rekening di perbankan syariah di wilayah ini tetap bertumbuh. Tentu ini harus terus dijaga dan dikembangkan ke depannya. Termasuk juga yang perlu menjadi perhatian adalah perluasan akses pembiayaan bagi pengusaha baik di sektor rempah maupun usaha lainnya, utamanya UMKM. Terkait pengembangan dana sosial syariah, data survei Indeks Literasi Zakat ILS 2022 Basnas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman zakat di wilayah Maluku dan Papua berada di tempat moderat atau menengah dengan skor ILS sebesar 70,65. Ke depan, sosialisasi dan edukasi tentang zakat terutama berkaitan dengan pengetahuan lembaga zakat resmi perlu ditingkatkan. Saya mengapresiasi upaya Basnas Kota Ternate yang membuka penyetoran ZIS bahkan di daerah terluar seperti Pulau Hili,
Pulau Moti, dan Pulau Batang 2, dan ini perlu diperluas ke depannya agar penghimpunan semakin meningkat dan kemanfaatannya dapat semakin luas. Untuk dana sosial Islam, zakat, wakaf, infak, dan sedekah ini adalah merupakan semacam suatu instrumen untuk menghilangkan kesenjangan, ketimpangan. Selain pajak, maka Islam membuat instrumen itu supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, likai la yakuna dulatan bainal aghniyah, itu melalui instrumen sedekah, baik yang sedekah wajibah yaitu zakat maupun yang sedekah yang tatawu'iyah, wakaf, infak, dan sedekah. Menjadi kebiasaan ajaran Islam, tidak cukup hanya mengerjakan yang wajib saja seperti salat, tidak hanya salat wajib tapi juga salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, dan sunnah-sunnah yang lain. Maka dalam sedekah juga selain yang wajib yaitu sedekah zakat, juga ada wakaf, ada infak, ada sedekah, yang kalau ini dikembangkan itu akan menjadi instrumen penting dalam rangka menghilangkan ketimpangan, terutama dalam penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dalam mendorong kegiatan bisnis kewirausahaan syariah, KDEKS Maluku Utara diharapkan dapat mendorong kebijakan untuk peningkatan akses kemudahan berusaha, kemudahan mendapatkan akses ke lembaga keuangan syariah, akses pasar, jaringan bisnis yang lebih luas untuk ekspor produk halal, dan penguatan dalam tata kelola perusahaan khususnya UMKM produk halal. Sekali lagi saya apresiasi kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku Utara yang telah berkontribusi nyata dalam pengembangan usaha syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dan penguatan kemandirian ekonomi UMKM dan pesantren, dan terus perluas implementasi berbagai program ini di seluruh wilayah Maluku Utara ke depannya. Dalam penciptaan ekosistem dan infrastruktur syariah, KDEKS Maluku Utara diharapkan dapat meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan syariah, utamanya kepada kalangan pelajar, generasi muda, dan kalangan potensial lainnya. Saya kira pemuka agama, kalangan akademis maupun juga ahli-ahli ekonomi Islam, putra daerah Maluku Utara harus didorong untuk mengambil peran ini. Khusus mengenai menciptakan pengusaha itu menjadi kunci, merupakan game changernya, karena tiga hal yang pertama tadi, baik industri halal, industri keuangan syariah, maupun juga dana sosial syariah, adalah sangat tergantung dengan adanya para pengusaha, tumbuhnya para pengusaha yang berbasis syariah ini. Tidak mungkin industri halal itu terbangun tanpa para pengusaha. Tidak mungkin dana industri keuangan syariah tumbuh tanpa pengusaha, apalagi tidak mungkin ada zakat, wakaf, infak, sedekah tanpa ada pengusaha yang memberikannya. Karena itu menjadi sangat penting pengembangan baik melalui inkubasi atau menumbuhkan para pengusaha maupun dalam rangka pengembangan
para pengusaha yang sudah ada. Hadirin sekalian, besar harapan saya kepengurusan KDKS Provinsi Maluku Utara dapat segera bekerja, mengambil langkah-langkah strategis, berkoordinasi dengan berbagai pihak di pusat dan di daerah untuk merumuskan dan menjalankan berbagai kebijakan dan program, termasuk bagaimana agenda program ekonomi dan keuangan syariah dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Maluku Utara. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah menyusun dan menjadwalkan kegiatan pengukuhan ini. Semoga KDKS Provinsi Maluku Utara menjadi penyokong kebangkitan kembali Maluku Utara sebagai produsen rempah terkemuka di dunia. Seperti saya katakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah bersifat inklusif. Artinya tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua pihak sebagai sistem ekonomi dan keuangan yang rahmatan lil alamin. Bahkan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, di KIH, yaitu kawasan industri halal, itu penyelenggaranya juga bukan orang Islam, tapi mereka ikut berpartisipasi. Juga beberapa waktu yang lalu juga tentang fashion muslim, banyak para desainer yang ikut berkiprah dalam desainer muslim syariah, itu juga beragama Islam. Itu karena itu maka ekonomi dan keuangan syariah adalah inklusif sifatnya. Tetapi bagi umat Islam itu merupakan sesuatu kewajiban, karena umat Islam itu memang sebagai khalifatullah fil ardi menurut konsep Islam. Pertama, oleh Allah kita diberikan sumber daya alam yang banyak untuk dilola. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan berbagai apa yang ada di bumi untuk kalian semua, untuk dilola. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, memberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi itu ada yang disebut sebagai asbabul imar, sebab-sebab pemakmuran, yaitu kegiatan ekonomi baik di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan kelautan. Itu adalah asbabul imar. Dan miftahul imara, kuncinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, Allah juga menyiapkan kepada kita yang disebut nizam Rabbani, aturan Tuhan, aturan Allah, baik yang sifatnya aturan yang sifatnya kauni, nizam kauni, aturan alam, hukum alam yang harus kita patuhi. Dan untuk hukum alam kita tidak bisa mengikuti, kita harus majbur. Kalau tidak mengikuti pasti akan terjadi bahaya. Dan kedua adalah nizam tasyri'i, yaitu aturan syariah di dalam semua aspek, termasuk dalam bidang ekonomi, yaitu yang disebut sebagai tata ekonomi yang masyru'. Menjadi kewajiban kita untuk mengikuti tata aturan supaya kita selamat dunia dan akhirat.
Dan memang di dalam masalah ketentuan syariah orang boleh memilih untuk mengikuti, boleh memilih untuk tidak mengikuti, dan ada akibatnya kalau kita mengikuti dan ada akibatnya kalau kita tidak mengikuti. Orang yang cerdas adalah akan memilih untuk mengikuti tata aturan yang diberikan oleh Allah, terutama juga khususnya di bidang ekonomi syariah. Di bidang ekonomi inilah makanya pentingnya dibangun, dikembangkan tata aturan ekonomi dan keuangan syariah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ini sesuai dengan tuntunan yang ada. Dan sekarang sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem nasional, artinya ekonomi Indonesia menganut dual economic system, yaitu dua sistem ekonomi dan dual financial system. Sistem keuangan kita juga mengikuti dua sistem keuangan, konvensional dan syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.